Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, di bagian ketiga ini melanjutkan dari bagian 1 dan 2. Insyaallah di bagian ketiga ini kita akan coba mempraktekkan prinsip perhitungan yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya, yakni bagaimana kita mencoba untuk mendesain sederhana ya denah dan dimensi fondasi jika sudah diketahui beban-beban yang akan ditumpu oleh fondasi tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan diterima dengan baik dan semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Baik, ini ada salah satu contoh gitu ya. Kita coba nanti aplikasikan, coba bagaimana menghitung luasan fondasi dengan contoh kasus ini. Oke, misalnya kita punya sebuah kolom ya dari analisis struktur ya. Didapatkan bahwa beban permanen yang akan diterima oleh kolom itu sebesar 1000 kN dan momen ya MY sebesar 160 kN meter. Kemudian nanti ada beban sementara 1 menyebabkan bebannya menjadi 1000, kemudian momennya 550. Beban sementara 2, beban vertikalnya menjadi 1500 dan momennya 280. Nah, berarti fondasi kita nanti dimensinya kan belum ketahui nih. Berdasarkan hasil uji tanah, nanti di kedalaman 1,4 sudah mampu menahan beban. Nah, berapa besarnya dimensi yang harus kita rancang seperti itu. Nah, berarti nanti dimensinya ya kita desain berdasarkan beban permanen dulu ya. Oke ya, sini nanti ada fondasi ini kita tahu di mana, kemudian ini 0,8, ini 0,6 dengan gamma tadi besarnya adalah 18 dan 22. 18 kN per meter kubik. Ini gamma beton besarnya adalah 22 kN per meter kubik. Ada Q, beban sementara, beban permanen tadi besarnya berapa? Besarnya adalah 1000 kN. Kemudian akan ada momen MY sebesar 160 kN meter. 160 kN meter. Nah, berarti dimensi fondasi harus kita rancang berdasarkan beban permanen ini ya. Baik, beban-beban yang akan diterima oleh fondasi atau tegangan yang akan diberikan juga oleh tanah sebagai reaksi dari gaya vertikal itu tidak lain adalah akibat Q ya, besarnya adalah 1000 kN. Kemudian akibat berat tanah menjadi beban merata 1, berapa besarnya? Berarti besarnya adalah 0,8 dikalikan 18. Kemudian beban merata akibat beton besarnya berapa? 0,6 dikalikan 22. Nah, ini berarti nanti dalam satuan kilonewton per meter persegi, ini juga kilonewton per meter persegi. Nah, sedangkan beban vertikalnya masih dalam kilonewton, maka nanti agar menjadi kilonewton per meter persegi harus dibagikan dengan luasan. Nah, luasan inilah yang kita mencari seperti itu.
Ya, jadi pembebanan ini yang harus kita perhitungkan untuk menghitung desain fondasinya. Jadi beban totalnya atau tegangan totalnya yang akan diterima, ya, tegangan yang terjadi adalah Q per A ditambah, ya, Q-nya Q1 tambah Q2, berarti berapa? 1000 dibagi A yang kita cari ditambah 0,8 kali 18 ditambah 0,6 kali 22. Nah, ini 1000 per A ditambah, jika dihitung katanya 27,6 misalnya, seperti itu. Nah, ini adalah tegangan yang terjadi akibat siapa? Akibat ya beban-beban di atasnya tadi. Nah, kita lihat. Nah, ternyata tanah punya kapasitas dukung yang diizinkan sebesar 150 kN per meter persegi. Nah, sehingga beban ini, ya, beban ini kan beban permanen, ya, maka tidak boleh lebih dari 150, ya. Jadi Q allowable adalah 150 kN per meter persegi. Berarti harus kita rancang bahwa 1000 per A plus 27,6 harus lebih kecil atau sama dengan 150, ya. Berarti nanti di sini luasnya, ya, luasnya minimal adalah harus lebih besar, sama dengan 1000 dibagi 150 minus 27,6, ya. Kalau misalkan kita hitung, nanti hasilnya adalah sekitar 8, ya, 8,17 kalau tadi saya hitung, ya, meter persegi. Jadi untuk memenuhi tegangan yang boleh terjadi itu maksimal 150 kN per meter persegi, kita harus punya fondasi dengan luasan minimal 8,17 meter persegi, ya. Nah, kalau misalnya kita tentukan kita akan gunakan fondasi bujur sangkar, misalnya ini B, ini B, maka B tidak lain adalah akar dari luasannya, ya. Jadi berapa? Akar dari 8,17, ya, misalnya ini kita anggap sekitar 2,9 lah kita ambil, ya, 2,8 sekian gitu, ya, kita ambil, kita bulatkan menjadi 2,8 meter lebarnya. Sudah, berarti kita tentukan untuk mendapatkan luasan minimal 8,17 kita harus desain fondasi dengan luas, ya, berapa? 2,9 kali 2,9, ya. Ini 2,9 meter, ini 2,9 meter. Sehingga kalau kita punya ukuran sekian, kita bisa tentukan pusatan fondasinya itu berada di titik O, ya, dengan jarak berarti ini 1,45, ini jarak 1,45. Nah, resultan dari gaya ini, ya, resultan dari gaya ini itu harus jatuh di titik O pusat ini, ya. Sedangkan kita tadi sudah diberikan data bahwa ada momen sebesar 160 kN. Nah, kita harus bisa menempatkan, ya, di mana posisi kolom itu agar resultannya nanti tepat jatuh di pusat luasan sini, ya. Berarti harus kita cari eksentrisitas yang
diakibatkan adanya momen sebesar 160 kN ini, di mana momen itu adalah gaya kali jarak ya. Gayanya sudah diketahui apa, besarnya Q tadi berarti 1000 kN, kemudian jaraknya adalah eksentrisitas. Nah di sini kita ambil eksentrisitas arah X, sehingga 160 kN sama dengan 1000 kali E arah X. Maka E arah X nya berarti berapa? Ini dibagi 1000 berarti 0,16 meter ya, 0,16 meter. Nah berarti ini adalah eksentrisitas yang terjadi akibat adanya momen 160 kN itu. Nah kemudian kita lihat di sini adalah nilainya positif. Misalnya ya, misalnya kita tempatkan ya, misalnya kita tempatkan kolom itu di pusat fondasi ini ya, di sini ya, di pusat ya, di pusat ini. Jadi di pusat ini kalau misalkan saya gambarkan di sini ya, akan ada gaya sebesar 1000 kN ya. Kemudian diputar sebesar 160 kN ya. Nah maka akibat gaya sebesar 1000 kN kemudian diputar dengan momen 160 kN ini, seolah-olah si beban 1000 kN ini bergeser sejauh berapa? Sejauh 0,16 meter tadi dari pusat. Jadi resultannya berada di kanan ini ya. Nah sehingga untuk melawan ini maka kolomnya saya geser ke kiri. Sebesar berapa? Sebesar 0,16. Berarti kolomnya harus saya geser ke arah kiri sejauh 0,16 agar apa? Agar nanti resultannya jatuhnya di pusat luasan fondasi ini. Seperti itu. Oke, jadi demikian ya. Seperti ini tadi. Kira-kira kalau digambarkan ya, tadi kita sudah menghitung luasan yang dibutuhkan adalah 8,17. Kemudian kita tentukan lebarnya 2,9 kali 2,9. Nah, untuk penempatan kolomnya tadi seperti sudah saya jelaskan, harus dicari dulu apa? Dicari dulu eksentrisitasnya ya. Nah, dengan harapan bahwa kalau misalnya saya gambarkan di sini ya, titik pusatnya adalah di sini. Kalau kita tempatkan kolomnya ada di sini ya, pusatnya tadi di sini misalnya, tempatkan ada gaya 1000 kN di sebelah kiri sejauh E adalah 0,16. Kemudian ini kan menyebabkan momen sebesar apa? Sebesar 160 kN tapi arahnya ke kiri ya, akibat beban Q tadi. Nah tapi kan dari analisis struktur sendiri sudah ada momen sebesar berapa? 160 kN. Ini kan positif ke kanan. Nah sehingga untuk melawan agar resultannya jatuh tepat di tengah-tengah sini ya, berarti kita harus geser kolomnya ke kiri seperti itu. Baik, nah jadi dimensi dan denah fondasi kita sudah dapatkan ya, ukurannya 2,9 kali 2,9. Kemudian letak Q-nya, letak kolomnya ada di sebelah kiri pusat luasan fondasi. Nah ini adalah hasil desain luasan fondasi berdasarkan apa? Berdasarkan beban permanen. Nah sehingga dimensi fondasi kita ini harus dikontrol terhadap siapa? Terhadap beban sementara 1 maupun sementara 2 di sini.
Ya, misalnya yang pertama kita harus kontrol dulu berdasarkan beban sementara 1. Oke, ya. Ya, jadi kontrol terhadap beban sementara 1. Q-nya besarnya berapa? 1000 kN. Kemudian ada momen besarnya adalah 550 kN meter ya. Ya, berarti sebaiknya kita gambarkan saja terkait penempatan beban-beban itu seperti apa. Jadi kita sudah punya fondasi ya. Ya, pusatnya di sini. Nah, kolomnya ada di sini. Nah, di sini ada beban berapa? 1000 kN. Kemudian ini ada beban momen sebesar 550 kN meter ya. Ini beban sementara 1. Nah, lebarnya tadi berapa? Lebarnya adalah 2,9 ya. 2,9. Nah, beban sementara 1 ini 1000 kN ini eksentris ya terhadap titik pusat fondasi di sini. Sebesar berapa? Minus 0,6. Minus itu sebetulnya menunjukkan arah bahwa di kiri pusat luasan. Berarti 0,16. 0,16 seperti itu. Nah, sehingga nanti akan menyebabkan momen yang berlawanan dengan arah jarum jam kan. Nah, nanti kita hitung. Oke, kemudian selain beban 1000 dan momen 550 ini juga tadi ada apa? Ada beban merata ya. Akibat tanah dan berat sendiri. Jadi di sini ada tambahan Q ya. Q1 plus Q2 berapa? 27,6 kilonewton per meter persegi. Nah, ini juga boleh kita perhitungkan akan menimbulkan momen meskipun karena sentris nanti jadi sama dengan 0. Nah, tapi setidaknya ini harus kita perhitungkan nanti untuk tambahan beban vertikalnya seperti apa. Oke, jadi kalau misalkan kita anggap sebagai beban titik, beban merata yang tadi ya berarti tinggal dikalikan luasannya. Berarti menjadi 232,116 ya kilonewton. Kemudian jumlah momen yang terjadi berarti kita hitung. Yang pertama akibat Q sebesar 1000 kilonewton, karena ada di kiri berarti menimbulkan momen sebesar minus 160 ya. Kemudian ini adalah momen akibat beban sementara 550. Kemudian ini ada momen akibat beban meratanya kali 0 karena dianggap sentris. Sehingga sigma momen yang terjadi adalah 390 kN meter. Ya, ini sudah akibat apa? Akibat beban sementara yang tadi, sudah akibat momen akibat adanya beban eksentris tadi. Nah, sehingga kita sudah punya dua beban ya, sudah punya dua beban. Yang pertama adalah beban vertikal sentris sebesar 1232, sekian kilonewton dan punya beban momen sebesar 390 kilonewton meter. Nah, ini yang harus kita kontrol untuk menghitung apa? Menghitung tegangan ya maksimum dan tegangan minimum nanti. Nah, tapi sebelumnya kita tinjau dulu dari sisi eksentrisitas. Akibat momen baru ini akan timbul eksentrisitas baru ya. Kalau kita tahu M sama dengan gaya kali eksentrisitas, maka eksentrisitas besarnya adalah momen dibagi gaya. Momen yang terjadi berapa yang baru ini? 390 ya. Oleh siapa? Oleh gaya sentris tadi ya, oleh gaya tadi 1232, maka akan timbul eksentrisitas besar 0,317 ya. EX nya adalah 0,317 meter. Apakah memenuhi syarat? Syarat apa? Syarat
tidak boleh melebihi B per 6. B nya berapa? 2,9 tadi, maaf ini ya. Sehingga B per 6 nya adalah 2,9 dibagi 6. Ternyata ketemu berapa? 0,4 sekian. Artinya eksentrisitas sebesar 0,317 ini sudah di bawah, masih di bawah B per 6. Artinya nanti tegangan minimumnya pasti lebih besar dari 0 ya. Karena yang diperbolehkan adalah maksimal sekian. Ya sudah, berarti bisa kita hitung tegangan maksimum maupun minimumnya yang terjadi. Ya, karena kita sudah tahu sudah tahu eksentrisitas yang terjadi arah X. Nah, karena di sini tadi tinjauannya hanya ada satu momen ya, ada satu momen MY, dengan MX-nya kan tidak ada tadi di sini. Berarti ini 0 ya. Nah, Q-nya sudah kita perhitungkan dimasuk di sini, Q kecilnya. Jadi sudah tinggal kita hitung berapa? 1232 ini tegangan maksimum, ataupun minimumnya adalah 1232 dibagi luasnya berapa? 2,9 kali 2,9 dikalikan 1 plus nanti untuk yang maksimum minus nanti untuk yang minimum 6 kali eksentrisitas berapa tadi? 0,317 dibagi 2,9. Ternyata ketemunya untuk yang maksimum ya 242 sekian. Padahal yang diizinkan berapa? 1,5 dari Q allowable 150 tadi. Yang diizinkan hanya 225 ya. Maka karena yang terjadi adalah 242 lebih besar dari 225, maka dimensinya perlu diperbesar. Seperti itu, kita kembali lagi ke awal kemudian diperbesar. Nah, nanti untuk menjaga sentrisnya biar tetap, yang diperpanjang adalah sebetulnya arah L-nya ya. Ya, jadi arah L-nya bisa diperpanjang seperti ini. Kenapa ya? Karena arah kanan kirinya kan tadi terkait dengan eksentrisitas. Nah, L-nya bisa diperpanjang seperti itu. Nah, nanti harus dirubah sehingga dihitung ulang. Kalau sudah memenuhi ya, memenuhi tegangan maksimumnya sudah lebih kecil dari yang disyaratkan, oh berarti sudah oke, berarti dimensinya bisa dipakai. Nah, kemudian kalau yang minimum juga pasti memenuhi lebih besar dari 0 kalau eksentrisitasnya lebih kecil dari B per 6 ya. Seperti itu. Nah, ini kontrol terhadap beban 1 ternyata belum masuk, berarti harus diperbesar ya. Ditambah lagi dimensinya. Nah, begitu juga nanti kontrol terhadap beban sementara 2 juga harus dilakukan lagi ya, digambar lagi misalnya. Nah, tentu saja ini dengan dimensi yang baru tadi. Yang sudah dikontrol di beban sementara 2 sudah oke. Beban sementara 1 sudah oke, nanti dikontrol dengan beban sementara 2 ini juga harus memenuhi syarat bahwa tegangan maksimum yang terjadi di sini, tegangan maksimum yang terjadi di sini tidak boleh melebihi 225. Nah, kemudian tegangan minimum yang terjadi juga memenuhi syarat lebih besar dari 0. Ya, baik, kira-kira seperti itu penjelasan tentang bagaimana konsep dasar menghitung atau mendesain fondasi telapak tunggal ya. Kemudian nanti insya Allah di video yang selanjutnya saya jelaskan untuk fondasi yang telapak gabungan yang sederhana. Ya baik, paparan ini saya ambil dari bahan kuliah yang ditulis oleh Bapak Insinyur Agus Darmawan Adi MSc, yang merupakan bahan kuliah teknik sipil di jurusan teknik sipil UGM. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di bagian ketiga atau bagian terakhir kuliah ke-6 ini dapat dipahami dan lebih memudahkan dalam merancang fondasi dangkal khususnya telapak tunggal. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan
bagaimana nanti kalau kita coba untuk mengaplikasikan prinsip perhitungan untuk mendesain atau mendimensi fondasi telapak untuk gabungan, tentu saja yang sederhana nanti gabungan dua telapak dan seterusnya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.